Belum ada 2 bulan sejak Max Verstappen berkata kalau dia mungkin tidak akan bisa menang lagi di sisa musim 2025. Tapi ternyata pembalap Belanda ini bisa kembali naik di podium tertinggi dan melakukannya dengan cara yang dominan pada GP Italia. Verstappen finish 19 detik dari duo McLaren yang superior sepanjang musim untuk mengunci kemenangan ketiganya tahun ini. Lalu jika kita tarik lebih jauh lagi ke 12 bulan sebelumnya di sirkuit yang sama, Red Bull malah jalani salah satu balapan terburuk mereka. Verstappen hanya mampu start dari posisi ke-7 dan cuma finish di posisi ke-6, di mana dia coba pertahankan keunggulan di klasemen dengan kondisi mobil yang compang-camping. Saat itu, tentu kita ingat betapa pasrahnya Red Bull terhadap peluang gelar juara dunia mereka yang pelan-pelan dipangkas oleh McLaren, dan tim dalam kondisi yang dilanda rasa frustrasi karena performa RB20 yang tak kunjung membaik. Kemudian jika kita tarik lebih mundur lagi ke 2 tahun sebelumnya, Max Verstappen tampil dominan untuk pecahkan rekor 10 kemenangan beruntun di F1 pada musim 2023. Pekan lalu, Verstappen berhasil ulangi pencapaiannya itu dengan penampilan dominan di Monza. Pecahkan rekor Lewis Hamilton dengan mencetak waktu pole position dengan rataan kecepatan paling kencang di F1, lalu jadi pembalap Red Bull dengan pole terbanyak dan menang balapan dengan durasi waktu paling cepat di F1. Pencapaian kemarin adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan Red Bull di tengah situasi tim yang sempat dilanda rasa pesimis dan frustrasi berkepanjangan selama setahun belakangan. Di tengah transisi ke model kepemimpinan dari Lauren Mekies setelah 2 dekade di bawah arahan Christian Horner adalah hal yang tidak mudah. Dan podium di Zandvoort serta kemenangan di Monza membuat Red Bull berada dalam momentum yang positif untuk memulai paruh kedua musim 2025. Satu pertanyaan yang harus dijawab Red Bull setelah ini adalah apakah performa dominan di GP Italia hanya faktor sirkuit yang cocok dengan RB21, atau memang mereka sudah membuat kemajuan untuk bisa bangkit di 8 balapan tersisa. Tak bisa dipungkiri perasaan skeptis terhadap performa RB21 yang gacor di Monza tetaplah ada karena karakteristik sirkuit yang cukup spesifik. Spek low downforce dan model tikungan medium cepat adalah hal yang disukai oleh mobil RB21, dan patternnya sudah terlihat musim ini dengan kemenangan mereka di Suzuka serta Imola, plus beberapa pole position di Jeddah dan Silverstone. Tapi di saat yang sama, performa di GP Italia memang memberikan secerca harapan bagi Red Bull, karena akhirnya upgrade floor bisa membuahkan hasil positif dan mengubah karakter RB21 jadi lebih mudah dikendalikan. Apalagi melihat betapa hancurnya Red Bull di Monza tahun lalu, dan mereka bisa meraih hasil yang sangat berbeda tahun ini, tentu merupakan tanda yang sangat positif. Upgrade floor di Italia kemarin menyelimuti hampir keseluruhan area underfloor body, dengan tujuan untuk memperbaiki distribusi airflow di terowongan ground effect RB21. Tidak bisa terlihat secara visual, karena semua tersembunyi di bawah mobil. Namun setidaknya bisa ketahuan apa yang sebenarnya Red Bull incar dari upgrade tersebut dan hasilnya seperti apa. Salah satu masalah kronis di RB21 adalah understeer ketika memasuki mid corner atau di tengah apex tikungan. Lalu ketika tim mencoba memperbaikinya dengan memperkuat grip ban depan, yang ada malah mobil gantian alami oversteer atau sliding. Yang artinya RB21 punya 2 limitasi, yaitu mechanical suspensi dengan understeer dan aerodinamika yang sudah mentok karena downforce bagian belakangnya tak bisa handle grip ban depan yang ditingkatkan. Red Bull sadar kalau mereka tak bisa fokus ke mechanical suspensi karena bakal lebih memakan waktu untuk memperbaikinya. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah bagaimana caranya agar downforce di RB21 bisa lebih stabil di tikungan ketika mereka menambah sensitivitas ban depan untuk atasi understeer. Itulah tujuan utama dari upgrade floor di GP Italia, dan perlu ditekankan karena fokus mereka bukanlah menambah downforce, tapi menstabilkan downforce yang sudah dihasilkan dengan cara mengatur ulang distribusi airflow di area underfloor. Stabilitas airflow tersebut diharapkan bisa berikan Red Bull performa yang lebih seimbang dan konsisten di tikungan medium serta cepat. Target Red Bull lainnya, dengan airflow di floor yang lebih stabil, maka mereka bisa menerapkan settingan atau setup window yang lebih luas atau variatif. Secara spesifik, Red Bull ingin settingan ride height atau ketinggian floor yang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan, tanpa perlu adanya kompromi di aspek downforce atau mechanical. Salah satu yang terlihat di GP Italia kemarin adalah tim bisa memberikan settingan suspensi yang lebih keras di mobil Max Verstappen,
yang membuatnya bisa melibas tikungan-tikungan yang butuh pengereman ekstra dan lurusan panjang di Monza. Sebelumnya, keluhan yang paling sering disampaikan Verstappen adalah mobil yang sulit dikemudikan saat diberikan settingan ride height yang rendah, tapi suspensinya keras, atau sebaliknya. Tapi di Monza, semua berjalan positif dan Verstappen mengklaim karena mobilnya jadi lebih seimbang dan konsisten di tikungan. Itulah kenapa dia ngotot memilih sayap belakang low drag, karena merasa sangat percaya diri di tikungan dengan floor baru. Di kualifikasi memang gejala understeer masih terlihat, terutama di chicane kedua. Namun di tikungan Lesmo dan Ascari, di mana McLaren sangat kencang di sana, Verstappen cuma kehilangan tidak sampai 0,02 detik dari Norris. Itu menunjukkan improvement yang oke jika melihat pilihan downforce yang ekstrim di mobilnya. Efek lain yang terlihat dari upgrade floor tentu long run mereka yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Tentu jika melihat karakter sirkuit Monza yang dominan lurusan, mungkin faktor ini harus bisa dibuktikan di track dengan karakter yang lebih menyiksa ban, dengan mayoritas tikungan medium. Tapi degradasi ban di sirkuit Monza terbilang tidak serendah itu juga, karena kita bisa lihat di race kemarin, ban depan Verstappen sudah alami blistering, tapi race pace-nya masih terbilang stabil. Di stint pertama, pace Verstappen berada di level yang berbeda dibanding McLaren, dan secara konsisten, dia cetak waktu 0,2 sampai 0,3 detik lebih cepat dibanding Norris. 7 lap menjelang pit stop, Verstappen bermain lebih konservatif untuk jaga kondisi ban, dan gap ke Norris sempat terpangkas jadi 5 detikan. Namun, melihat kecepatannya di awal, ini bisa dianggap sebagai margin yang ditinggalkan Verstappen untuk bisa memegang kendali di posisi terdepan. Dengan karakteristik mobil lebih stabil, lalu degradasi ban lebih terkendali, Verstappen mengklaim kalau RB21 sekarang sudah berperilaku sedikit lebih normal dari balapan-balapan sebelumnya. Hasilnya dia bisa mendominasi dan bahkan pecahkan rekor-rekor yang seharusnya hanya bisa dibuat dengan mobil tercepat. Lauren Mekies setidaknya pantas diberikan kredit yang lebih karena kurang dari 2 bulan sejak gantikan Horner, dia sudah memberikan dampak yang signifikan di dalam garasi Red Bull. Walaupun memang harus diakui sempat banyak perasaan skeptis, tapi seperti yang kami pernah bilang dulu, jika background Mekies yang merupakan seorang engineer, minimal mampu membuat perbedaan dari cara operasional Red Bull di aspek teknis. Dan itulah yang ia lakukan selama 2 bulan, memimpin di Milton Keynes. Di luar sirkuit, Mekies sudah memberikan banyak adjustment, seperti pada area simulator, restruktur bersifat minor, sampai cara komunikasi yang lebih terarah dengan pemahamannya sebagai engineer. Di dalam sirkuit, salah satu yang paling terasa adalah Red Bull mempersiapkan mobil untuk akhir pekan jadi lebih terfokus dan dengan pemahaman yang lebih bagus. Sebelum ini, menurut Verstappen, Red Bull hanya sekedar mencoba berbagai setup yang berbeda tanpa arah yang jelas dan bahkan sampai mencoba hal-hal ekstrim yang menunjukkan tim tidak punya kendali terhadap apa yang mereka inginkan dari RB21. Namun sejak kehadiran Lauren Mekies, mereka coba memahami mobil secara mendalam dan mempersempit fokus mereka dalam hal penyesuaian setup serta upgrade. Sekarang Red Bull lebih agresif ketika hadapi sesi latihan bebas dengan langsung berikan settingan tercepat mereka supaya tahu di mana limitasi mobil dan mengoptimalkannya dengan segera. Meski FP1 sampai FP3 di Monza kemarin, Red Bull sama sekali tak tembus 10 besar, tapi Verstappen dan Tsunoda berulang kali tampilkan catatan waktu yang kompetitif di baris depan. Hasilnya, sejak Zandvoort, progres positif sudah terlihat dan bisa dirasakan Verstappen yang kemudian perkembangan itu semakin positif di GP Italia. Dampak positif juga dirasakan oleh Yuki Tsunoda karena dia sudah 2 kali lolos Q3 dalam 4 balapan terakhir, meskipun ketika race selalu ada saja halangan yang ia hadapi untuk raih poin. Tentu perkembangan Red Bull ini perlu dibuktikan lagi di balapan-balapan berikutnya, terutama di sirkuit-sirkuit yang lebih kompleks atau sirkuit dengan karakter yang berbeda seperti Singapura atau Baku. Performa RB21 di tikungan lambat serta tikungan panjang adalah pertanyaan terbesar, apakah dengan floor baru dan setup window yang lebih luas, mereka bisa atasi perkara understeer atau masih sama saja. Sebelum ini Red Bull juga sempat memberi harapan lewat dominasi Verstappen di Imola, tapi ternyata setelah itu mereka semakin loyo di pertengahan musim. Tapi setidaknya, Max Verstappen masih lebih optimis kalau dia bisa menambah pundi-pundi kemenangannya di sisa musim 2025 yang sulit. Bukan berarti Red Bull tiba-tiba akan bangkit dan bisa bertarung dengan McLaren di setiap akhir pekannya. Tapi paling tidak, secara operasional mereka lebih tertata serta lebih dekat dengan duo McLaren secara performa.
bagi pemegang 4 kali juara dunia itu. Yang terpenting adalah tim bisa memahami dengan baik apa yang harus mereka lakukan terhadap RB21 dari satu sirkuit ke sirkuit lainnya. Karena ini fondasi yang penting jika tidak ingin mengulangi kesalahan di akhir era Christian Horner dalam menatap regulasi 2026 nanti. Verstappen tidak butuh mobil terkencang, tapi dia minimal hanya butuh mobil yang sedikit lebih waras untuk bisa obrak-abrik McLaren di barisan depan dan menjadikan balapan sedikit lebih menarik. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.